Wah, senang banget ketemu lagi ya dalam acara Kenal Ilsa yang pada sore hari ini akan rame nih ya. Kenapa rame? Karena biasanya saya paling sendiri atau dengan satu guest atau paling maksimal dua guestnya. Tapi ini kali ini guest saya ada ada empat ya, bener ya, ada empat loh. Wah, rame kan ya. Ya senang karena walaupun ini hari Senin tapi saya harap sahabat sabda semua dalam keadaan yang semangat ya. Keadaan penuh sukacita karena setiap kali ada hari baru pasti akan ada berkat baru dari Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu hari ini kami juga dari Yayasan Lembaga Sabda ingin membagikan satu bentuk sukacita kami ya, karena pada minggu lalu itu kami baru saja selesai melaksanakan rapat kerja Yayasan Lembaga Sabda, rapat kerja tengah tahun. Kami biasanya dalam setahun itu ada 2 kali rapat kerja ya per semester gitu. Dan dalam rapat kerja kali ini kami juga lagi-lagi melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa ya. Walaupun tidak mulus di sana sini, tapi ya tetap kami bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja luar biasa. Nah, saya nggak akan ceritain itu semua sendiri. Nanti akan ada teman-teman saya dari masing-masing tim yang Lembaga Sabda yang akan sharing ya kepada sahabat Sabda semua ya. Kegiatan Kenal Ilsa ini karena kita akan sama-sama nanti melihat ya tangan Tuhan yang bekerja luar biasa selama semester 1 dalam pelayanan Sabda ya, dan keunikan-keunikan lain yang kita bisa lihat. Nah, ini udah join nih teman-teman, tapi kayaknya kurang apa ya, sepotong-sepotong aja nih kelihatan mukanya nih, separuh-separuh doang nih. Aduh. Mungkin HP-nya bisa agak dimundurin gitu ya supaya nanti semua bisa masuk frame. Ya. Gitu. Oke, agak putus-putus ya, agak ini kurang jernih. Bisa dengar suara saya dengan baik, teman-teman? Bisa, Mbak. Lumayan putus-putus. Lumayan putus-putus ya. Oke. Ya, silakan nanti mungkin ada teman-teman yang akan menolong ya. Ini ya, tolong doakan karena memang jaringan di sekitar atau jaringan di sini agak kurang stabil beberapa waktu ini ya, karena memang ada beberapa maintenance di sekitar atau di lingkungan di sekitar kantor dari Yayasan Lembaga Sabda. Baik ya, kita akan berdoa dulu, tapi saya ingin menyapa semua rekan yang sudah join ya pada siang hari ini, sore hari ini dalam acara Kenal Ilsa. Dalam acara Kenal Ilsa ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apapun itu seputar pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, dan kali ini kita akan bicara tentang laporan pelayanan Ilsa semester 1 2026 ya. Dan perkenalkan, saya Evi sebagai host, lalu nanti akan ada rekan-rekan saya yang lain, ada Hadi, Pio, Mei, dan Santi. Siapa mereka? Yang pasti bukan orang asing lagi di Sabda ya. Mereka nanti akan memperkenalkan diri sendiri ya. Tapi saya akan minta rekan saya Hadi untuk membuka terlebih dahulu di dalam doa untuk kenal Ilsa kita pada sore hari ini. Silakan Hadi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami akan melakukan live untuk melaporkan apa yang sudah kami kerjakan sepanjang 1 semester kemarin. Kiranya kami boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah kami bekerja dan melayani di Yayasan Lembaga Sabda. Dan biarkan apa yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk saat ini, supaya Engkau jagai, supaya kami bisa memiliki koneksi yang bagus, supaya kami bisa menyampaikan dengan baik, sehingga ini boleh diterima oleh pengguna di luar Tuhan untuk bisa mendengarkan dan mencermati apa yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Hadi sudah membuka di dalam doa. Sekali lagi ya, kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua yang baru saja bergabung. Kita akan mendengar sharing tentang bagaimana pelayanan Yayasan Lembaga Sabda dilaksanakan selama semester 1 2026 ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda yang juga mungkin saat ini sedang menyimak siaran tundanya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi ya, langsung saja bisa manfaatkan komentar di dalam video ini, dan nanti rekan-rekan kami akan memberikan tanggapan ya untuk pertanyaan maupun respon dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Terutama kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra kami maupun yang sudah mendukung dalam doa. Kami bersyukur karena sepanjang semester 1 kami bisa melihat dukungan dari para mitra, dukungan dari doa juga ya, maupun dukungan dana juga sangat menolong untuk operasional dan menolong untuk kemajuan pelayanan dan kemajuan pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Lembaga Sabda ini. Dan pada tanggal 30 Juni
1 Juli dan 2 Juli yang lalu kami sudah melaksanakan rapat kerja Yayasan Lembaga Sabda untuk semester 1, dan khusus tanggal 30 Juni kami fokus ya 1 hari full untuk memaparkan laporan dan evaluasi pencapaian dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda selama semester 1 dari tim-tim kerja yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Ada tim dari steering committee, ada tim dari Sabda Labs, Sabda Engagement maupun Sabda Academy Resources. Dan hari ini rekan-rekan saya akan membagikan ya masing-masing dari setiap tim laporan atau pencapaian yang sudah terjadi ya sepanjang semester 1 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Tuhan yang sudah memberikan atau mempercayakan pekerjaan ini, dan sebagai bentuk juga respon kami terhadap panggilan Tuhan untuk menjadi fasilitator, katalisator, dan infrastruktur bagi tubuh Kristus di Indonesia. Oke, saya mau minta teman-teman saya kenalan dulu ya sebelum sharing, pemanasan dulu. Jangan tegang-tegang, ini kayaknya tegang-tegang ini. Tapi saya nggak bisa lihat muka semua sih sebenarnya, mesti separuh-separuh ini mukanya. Oke, saya mulai dari yang kubu ladies first dulu aja. Bisa kenalan dulu, yuk silahkan. Halo, selamat sore, sahabat Sabda semua. Saya Mei dari tim Sabda Engagement. Iya, Mei adalah koordinator dari Sabda Engagement. Silahkan. Berikutnya. Ya, shalom teman-teman semua. Ya, perkenalkan namaku Santi, saya dari tim Steering Committee. Iya, Santi dari Steering Committee, sekaligus Santi juga adalah sekretaris dari Yayasan Lembaga Sabda. Thank you, Santi. Silahkan. Kubu pria. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hadi. Saya dari tim Sabda Labs. Iya, salah satu penanggung jawab ya dari tim Sabda Labs. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pio dari tim Sabda Academy Resources. Oke, atau biasa disingkat apa, Pio? SAR. SAR. Iya, Pio adalah salah satu dari penanggung jawab tim Sabda Resources. Oke, sudah ready untuk sharing nih teman-teman? Udah nggak sabar kayaknya. Ya. Oke, kalau gitu saya mau mulai dulu aja deh dari tim Sabda Engagement deh ya untuk sharing nih ya. Dalam semester 1 2026 ini ya, berdasarkan tadi karena ini waktu cuma sebentar ya. Kalau raker kan kita 1 hari full gitu ya. Kalau ini cuma setengah jam lah paling enggak ya. Apa saja highlight pelayanan atau program-program yang dikerjakan dalam tim rekan-rekan ya. Dan apa saja tantangan nih ya, selain pencapaian, dan apa saja tantangan yang dihadapi selama semester 1 2026 ini. Mungkin saya mau mulai dari tim Sabda Engagement dulu. Silahkan. Ya. Kalau dari tim Sabda Engagement sendiri, ya puji Tuhan selama 1 semester pertama di tahun 2026 ini cukup banyak gitu program yang Tuhan percayakan. Ada beberapa program yang lama dan terus berlanjut seperti kelas, bedah kitab, kelas modul, Sabda YLC, Growing Together, dan juga ada beberapa program-program baru gitu yang mulai terselenggara di semester 1 ini. Jadi ada Bible storytelling dan juga forum diskusi digital gitu, dan juga ada bentuk baru juga dari AI Talk yang berubah jadi AI Now dan juga AI How gitu, dan semua itu digunakan untuk bisa memperlengkapi semua pengguna di luar sana supaya lebih dekat dengan firman Tuhan, lebih semakin menggunakan teknologi untuk pekerjaan Tuhan gitu, dan masing-masing program itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada beberapa tantangan juga, kayak kemarin ada kendala ketika sistem broadcasting, terus juga ada banyak program dan itu butuh banyak SDM yang mengerjakan hal yang kecil-kecil gitu. Padahal untuk SDM di tim Sabda Engagement sendiri masih kurang kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang sangat banyak. Ya, tapi bersyukur dalam tantangan itu juga ada penyertaan Tuhan gitu, ada bimbingan Tuhan lewat pembimbingan dari tim SC, dari Bu Yulia dan Mbak Evi, Mbak Santi, juga kerjasama yang terjalin baik dalam tim sendiri maupun dukungan dari antar tim dari masing-masing tim yang ada di Sabda. Oke, ya tadi Mei sempat menginformasikan ya
highlight yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dari tim Sabda Engagement. Tapi mungkin ada nih beberapa rekan yang belum tahu Sabda Engagement itu apa ya, Mei? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mei. Ya, tim Sabda Engagement ini termasuk tim baru, kalau mungkin dibanding beberapa tim yang lain. Dan ini kami memang berfungsi untuk supaya orang-orang pengguna di luar sana itu bisa engage gitu, baik dengan bahan-bahan dari Sabda, engage dengan bahan-bahan Alkitab maupun engage antar tubuh Kristus gitu, untuk bisa memperlengkapi tubuh Kristus lewat pelajaran-pelajaran yang ada, modul-modul, juga lewat diskusi yang kita sediakan gitu. Oke, terima kasih banyak, Mei. Itu ya. Ini highlightnya tadi sudah membuka beberapa kelas gitu ya. Kalau peserta sepanjang satu semester ini, Mei, ya, itu ada berapa peserta kelas MLC maupun bedah kitab nih, Mei? Maaf, agak putus-putus. Oh, putus-putus ya? Iya. Iya, untuk peserta sendiri ya, untuk peserta yang sudah engage, yang sudah mengikuti program atau kegiatan dari Sabda Ministry Learning Center, kelas-kelas doktrin maupun kelas bedah kitab, itu kira-kira ada berapa peserta yang mengikuti semester ini, Mei? Totalnya? Untuk peserta di semester ini ratusan, Mbak. Jadi peserta yudiknya ratusan, itu mengikuti dari kelas bedah kitab dan juga kelas modul, dan juga ada khusus kelas untuk youth gitu, Sabda Youth Learning Center gitu. Jadi ada ratusan untuk pesertanya yang baru mengikuti di semester 1 ini. Youth Learning Center sendiri itu adalah salah satu highlight ya, karena baru ya, Mei ya, dalam semester ini ya. Atau sudah tahun lalu ya? Tahun lalu sudah ya? Tahun lalu sudah. Iya, oke, semangat dan semakin menyala untuk teman-teman dari tim Sabda Engagement ngurusin orang banyak ya, berinteraksi dengan lebih banyak orang dan bersyukur. Ini ada satu pertanyaan nih dari Niko Septian, karena terkait dengan pelayanan dari Sabda Engagement ya. Referring to video promosi dari Sabda sekarang sudah jauh lebih atraktif dan keren nih. Jadi penasaran, gimana proses brainstorming dan analisis pain points-nya? Paham nggak nih pertanyaan? Dia sudah mengalami pain points-nya. Kira-kira apa nih? Karena untuk bagian promosi sekarang ditangani teman-teman dari tim Sabda Engagement ya, untuk Pak Nikos ya yang sudah bertanya. Silakan, Mei. Iya, untuk video promosi sendiri mengucap syukur. Jadi kami setiap ada kegiatan kami selalu berkomitmen untuk selain ada brosur untuk video untuk promosinya, juga mengadakan masing-masing video gitu, dan kami membaginya ada nggak cuma satu orang, tapi ada beberapa orang yang fokus di kalau misalnya itu ada rekan sendiri yang fokus untuk AI Now juga ada gitu. Dan biasanya kita akan mencari akan buat draft dulu. Draftnya berasal dari rundown, dari brainstorming ya, ada dari brosur, kemudian kita olah dan meminta bantuan juga dari rekan kita AI untuk memberi masukan gitu, dan setelah itu kita kita fusikan gitu untuk draftnya udah oke gitu, kemudian akan kita take video, bisa dengan memakai talent dari teman-teman Sabda, nggak cuma dari tim Sabda Engagement, tapi bisa juga sesekali di prosesnya hanya dengan memakai AI, proses video dari AI sendiri gitu. Jadi ada berbagai macam proses, dan kami juga mengikuti perkembangan yang ada, tren-tren yang ada di media sosial saat ini, tapi juga kami sesuaikan gitu, apakah ini cocok kalau misalnya untuk kelas yang agak serius ya kita akan cari yang temanya agak serius gitu. Tapi kalau untuk yang YLC atau yang lainnya kita sesuaikan juga gitu. Jadi nggak hanya mengikuti tren, tapi ya tren itu apakah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing program sendiri. Yes, oke. Thank you banyak, Mei ya. Kita menjawab ya yang sudah ditanyakan oleh Pak Nikos ya. Mungkin kalau ada masukan lagi Pak Nikos silahkan, nanti boleh memberikan tanggapannya ya Pak Nikos ya. Kalau gitu sekarang saya mau beralih ke tim Sabda Academy Resources. Nah, ini tim Sabda Academy Resources mungkin dijelasin dulu ya. Baru juga kah atau sudah lama nih? Silakan Bang Pio. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya Pio, PJ dari tim Sabda Resources. Di tim Sabda Resources itu PJ-nya ada 2, saya dan Saudara Tian.
Dan steering committee-nya ada Bu Santi yang sekarang juga join live. Nah, tim Sabda Academy Resources ini sebenarnya gabungan dari 2 tim di semester yang sebelumnya. Jadi di tahun sebelumnya itu, di tahun 2025 itu, tim Sabda itu ada Sabda Academy dan ada Sabda Resources. Di tahun 2026, nah sebagian dari tim Sabda Academy ini digabung ke tim Sabda Academy Resources. Ya, tugas yang kami kerjakan itu mengumpulkan, mengoleksi, dan mengolah bahan, entah itu biblika ataupun pembelajaran. Nah, khususnya ditujukan untuk program-program Sabda atau bahan-bahan Sabda. Maksudnya contoh kayak ada event AI Talk, AI Now, AI How. Nah, itu bagian dari kami itu mempersiapkan kelengkapan cheat sheet atau materi-materi yang lainnya yang mendukung proses program acara yang dikerjakan oleh Sabda. Selain itu juga memproses bahan-bahan mitra ataupun bahan-bahan studi Alkitab dari Sabda sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Evi, ya yang menjadi highlight di semester 2 ini, ya kami banyak memperlengkapi bahan-bahan Sabda untuk membuatkan study guide atau pola pengajaran atau penggunaan juga. Karena di semester 2 ini ada 2 bahan yang sedang digunakan, yaitu video tetelestai dan The Chosen. Nah, walaupun yang satunya baru dalam tahap persiapan, yang The Chosen, tapi yang tetelestai dulu sudah sempat digunakan dalam program belajar dari tim Sabda Engagement di GT, di Growing Together. Kemudian yang lainnya adalah, nah sebelum masuk lebih jauh, di tim Sabda Academy Resources ini ada banyak bagian ya, ada 7 bagian dari media Sabda itu mengolah bahan-bahan mitra, kemudian situs, itu situs-situs resource, situs pasca, situs anak, situs misi, situs doa, kemudian ada learning, ada content creation, dan lain-lainnya. Nah, di masing-masing bagian atau area ini punya highlight masing-masing. Tapi yang pertama kami melengkapi bahan-bahan studi bahan dari Sabda, itu tetelestai dan The Chosen. Kemudian juga lakukan kerjasama dengan tim Sabda Labs untuk walkthrough situs-situs Sabda, karena tahun 2025 ini yang lalu itu tim Sabda Labs banyak upgrade engine dari situs-situs Sabda, jadi dari tim SAR itu membantu melengkapi atau mengkurasi situs-situs yang sudah diupdate, baik bahan-bahannya, tampilannya, dan kelengkapannya, yaitu deskripsi, thumbnail, dan lain-lainnya. Kemudian untuk tahun ini sebenarnya lebih menarik itu di bagian content creation, karena di bagian ini ada banyak hal yang boleh diselesaikan. Salah satunya yang cukup punya poin menarik itu e-book. Ada e-book AI for God Beginners, yaitu buku panduan untuk kita bisa mendalami AI untuk kemuliaan Allah. Nah, ini juga ada dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kemudian juga ada proyek yang belum selesai sebenarnya, tapi itu juga cukup menarik, Traktat Anak, Traktat Inkarnasi. Nah, ini membahas tentang mengapa Allah menjadi manusia. Nah, ini masih dalam proses pengerjaan, belum sampai selesai. Doakan bisa selesai di semester yang kedua ini. Dan ada banyak lagi. Nah, untuk tantangannya dari tim SAR ya jelas, karena di tahun ini ada banyak AI yang dijajaki, baik AI browser, AI proses HTML, kemudian AI generating multimedia. Nah, itu banyak hal yang berkembang. Nah, selain teknologi yang berkembang, tapi kan orangnya juga dituntut untuk berkembang. Jadi bagaimana teman-teman atau rekan-rekan kami itu juga belajar memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk proses kerja yang lebih efektif. Di sisi lain juga terkait tentang kebutuhan SDM, sumber daya manusia. Sebenarnya ada rekan-rekan yang sempat menolong tim SAR di semester 2 ini, tapi karena satu dan lain hal mereka tidak bisa melanjutkan. Nah, itu salah satu tantangan, karena ada banyak bagian, ada banyak tugas, tapi yang bisa ikut mengerjakan itu tidak terlalu banyak. Itu saja, Mbak Evi. Wow, puji Tuhan ya untuk semua yang sudah dikerjakan, karena memang Sabda Academy Resources ini sebenarnya dapur kontennya Sabda, bukan begitu ya, Tio ya seharusnya ya? Ya. Ya, oh saya kira mau dijelaskan. Oke. Iya, jadi tadi ini senada sih tadi yang disebutkan ada di dalam komentarnya Kak Jenny sih ya, dia mengatakan Kak Jenny sendiri mengatakan bahwa
Ini saya nggak kelihatan nih. Ya. Oh, ini sudah ada nih di sini ya. Jadi Kak Jenny sendiri sangat diberkati dengan bahan-bahan atau materi dari Yesela Boga Sabda. Ini pasti materi dari teman-teman yang Sabda Academy Resources ya. Ada juga beberapa modul dan Kak Jenny sendiri berusaha untuk menulis semuanya ya. Baik yang sudah dia dapatkan maupun dari YouTube Sabda Alkitab ya. Cara belajarnya Kak Jenny dengan ditulis semuanya dan itu jadi berkat ya untuk Kak Jenny begitu ya. Wow. Lalu ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Nikos lagi nih. Apakah tim Mas Pio juga lah yang in charge dengan hasil multimedia di grup-grup AI di WhatsApp? Ini pertanyaan gimana nih? Gimana nih Pio? Ya, kalau bagian itu ya harusnya iya ya, tapi karena satu dan lain hal kami masih fokus internal dalam proses bahan sabda sendiri gitu. Nah masih ada untuk presentasi pun kami terlibat banyak untuk pra eventnya, jadi untuk nyiapin bahan-bahan dan lain-lainnya. Setelah event masih proses dokumentasinya, entah video, PowerPoint dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu masih juga proses derivatif. Entah itu buat artikel, entah itu buat infografis ataupun buat komik. Nah itu kami masih fokus di bagian internal. Nah untuk bagian yang lainnya untuk distribusi hasil derivatif itu kami dibantu oleh tim Sabda Engagement untuk posting di media sosial dan lain-lainnya. Nah begitu Pak Nikos ya. Kiranya menjawab juga pertanyaan dari Pak Nikos ini ya untuk beberapa hasil multimedia di grup-grup AI di WhatsApp begitu. Oke, iya. Kalau begitu saya mau lanjut deh ke tim Sabda Labs ya. Silahkan, Pak Hadi. Iya. Menjelaskan tentang Sabda Labs dulu atau tidak ini, Mbak? Oh, iya dong. Ya, sudah kita ketahui bersama sih, karena setiap kali kami melaporkan ini di Kenal Ilsa, menjelaskan tentang Sabda Labs yang tentu saja beberapa kita lebih stabil ya, nggak jarang berubah terkait dengan nama divisinya. Yang jelas Sabda Labs itu divisi yang bertanggung jawab terkait dengan perkembangan teknologi intinya gitu. Jadi kita membuat infrastrukturnya, kita menyiapkan platform-platformnya, dan kita membuat produk yang sesuai dengan platform-platform atau platform atau perkembangan teknologi gitu. Contohnya kita kalau saat ini ada platform AI, ya gimana kita bisa masuk membuat alat untuk melakukan studi Alkitab yang berbasis AI. Dan yang lain-lain terkait dengan infrastruktur, ya bagaimana menyiapkan kita membuat situs, supaya bahan-bahan yang sudah dikerjakan oleh tim-tim yang lain itu bisa didistribusikan dengan tepat. Gitu. Ya intinya seperti itu aja lah yang terkait dengan teknologi dan perkembangannya. Oke, kalau untuk highlightnya untuk divisi Sabda Labs kami memiliki beberapa subbagian juga untuk kami bisa punya tanggung jawab di bagian masing-masing. Ada bagian AI, ada subdivisi aplikasi, ada situs, ada data, dan infrastruktur gitu. Jadi ada beberapa bagian dalam divisi. Lalu yang terkait dengan AI, highlightnya itu tentu saja yang terkait dengan studi Alkitab itu perkembangan Alkitab GPT. Karena perkembangan AI di Alkitab di GPT itu lumayan sering gitu, maka kita akan beberapa kali juga melakukan update gitu, baik secara modelnya, baik secara API-nya. Dari kita melakukan beberapa perubahan supaya data yang kita tampilkan pengguna itu sesuai dengan platform OpenAI gitu. Lalu yang kedua terkait dengan AI itu kita membuat juga beberapa konten baru gitu untuk membuat derivatif dari bahan-bahan. Contohnya dari bahan-bahan buku. Kalau tadi Pio terkait dengan buku yang AI beginner, kita juga membuat yang AI topical gitu. Kita sudah ada 50-an bahan AI topik yang bukunya, kontennya itu teksnya dijelaskan oleh AI. Lalu ada audio itu juga cukup banyak, kerjasama juga dengan tim SAR, ada traktat, ada terkait dengan renungan PSM, ada artikel, dan itu didistribusikan di tempat yang masing-masing. Lalu kalau terkait dengan situs ada summary tiap artikel yang itu nanti diposting, ditampilkan di setiap situs yang terkait gitu. Lalu yang menarik juga penggunaan notebook LM. Kalau dulu kita sudah tahu Google meluncurkan aplikasi notebook LM dan kita pakai untuk mengenerate bahan-bahan terkait dengan Alkitab per pasal gitu. Kita sudah menyelesaikan perjanjian baru. Namanya Bima gitu, belajar Injil melalui AI gitu. Kita namakan seperti itu dan kita sudah membuat bahannya berupa bentuknya adalah video podcast, audio podcast,
lalu ada infografis sama mind map. Nah, itu yang dihasilkan oleh AI juga. Ya bersyukur untuk teknologi yang dihasilkan itu. Lalu yang bagian aplikasi kita mengembangkan Alkitab yang kita punya untuk mengubah ekosistemnya. Mungkin belum rilis tapi dalam progres juga yang Alkitab yang baru kita itu, yang lama yang biru maupun Yuku ya kita sedang kembangkan. Lalu beberapa aplikasi lain terkait dengan renungan, terkait dengan bahan-bahan yang lain kita kembangkan di sana. Lalu terkait dengan situs, tadi Pio juga sudah menjelaskan terkait dengan walkthrough situs dan hasil walkthrough yang sudah dilakukan oleh tim SAR, kita kerjakan, kita follow up, kita kembangkan sesuai dengan harapannya, misalkan pengubahan maintenance, pengubahan UI UX, perubahan UI UX atau terkait dengan konten, kita update di situs yang terkait. Lalu yang kita kerjakan bersama-sama itu situs center, itu menurut saya yang paling utama juga, pengembangan situs center atau situs pusat, di mana bagaimana orang-orang di luar sana juga itu bisa belajar AI, bahan-bahan yang sudah Sabda buat itu bisa dipakai oleh orang lain, dan itu bahasanya bukan hanya Indonesia saja, tapi dual language, yaitu Indonesia dan Inggris. Nah, itu bisa dipakai oleh semua orang di situs center.sabda.org. Lalu ada yang cukup besar juga itu perombakan situs live. Jadi kita melakukan perombakan situs live itu bukan hanya sekedar UI UX-nya, tapi kita melakukan perombakan back-end-nya supaya nanti bahan-bahan atau data-data yang sudah kita atur bisa dipakai di banyak macam tempat di situs-situs lain yang bukan hanya dipakai hanya satu tempat saja atau hanya situs live saja, tetapi di situs-situs lain. Nah, itu proyek besar juga yang masih dilanjutkan di semester 2 ini. Lalu yang lain-lain ya data itu pasti tentu saja akan terus bertambah dan kita lakukan perkembangan, dan kita secara organisasi juga melakukan kerjasama dalam berbagai organisasi, dan kita mendapatkan bahannya, kita olah, kita taruh ke luar. Contohnya saja Kidung Keesaan, kita dapat bahan dan kita masukkan ke situs yang terkait, contohnya ada di kidung.co, ada di gema.sabda.org maupun di Alkitab Mobi, dan akan masuk ke dan di aplikasi Kidung juga gitu. Nah, itu beberapa. Yang lain-lain yang tidak kelihatan di luar, tentu saja yang terkait dengan internal ya, menyiapkan infrastruktur, menyiapkan server, bagaimana semuanya itu selalu di monitoring, di maintenance supaya teman-teman yang di dalam ini bisa memakai dengan baik gitu. Ya, itu intinya seperti itu sih secara garis besarnya. Terima kasih, Mbak Evi. Oke, terima kasih banyak Kak Diwa. Sibuk sekali ya tim Sabda Labs kayaknya ya. Iya, semua sibuk ya, tapi bersyukur ya dengan adanya perkembangan AI saat ini juga semakin banyak kesempatan untuk kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Semakin banyak gereja juga bisa belajar firman Tuhan dengan teknologi yang baik ini ya, tapi tantangannya pasti besar ya. Tadi sudah sempat sedikit disebutkan tantangan yang paling berat apa nih, Hadi? Tantangan yang paling berat tadi karena banyak, menurut kami sih fokus dan prioritas juga itu. Fokus dan prioritas mengerjakan tugas-tugas yang sesuai, yang tepat, yang sesuai dengan kepentingan saat itu. Yang kedua juga sama seperti Pio sih, terkait SDM. SDM itu terkait dengan orang-orangnya di dalam, bagaimana bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan orang-orangnya, tapi juga SDM kalau Mbak Evi bilangnya sumber daya mesin ya. Ya. Bisa dipakai dengan tepat, bagaimana bisa menolong tim untuk menjaga produk-produk kita. Ya itu sih. Oke, mantap. Jadi ada sumber daya manusia, ada sumber daya mesin juga ya. Ini ada dari Kariksan Baitano, produk Sabda yang aku gunakan adalah Alkitab GPT. Iya betul, ini Alkitab GPT juga di bawah pengembangan dari tim Sabda Labs ya, dan masih akan terus dikembangkan lagi ke depannya. Kak Riksan ya, semoga bisa terus menolong masyarakat Kristen Indonesia khususnya generasi AI untuk bisa semakin giat lagi belajar firman Tuhan dan memperlengkapi hamba-hamba Tuhan juga. Thank you Hadi. Saya mau bergeser nih ke Ibu Sekretaris kita, Ibu Santi. Ya, dari steering committee saya persilahkan nih, gimana nih Bu, pusing nggak memikirkan semua tim Ya, steering committee? Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Ya, untuk tim steering committee sendiri ya, jadi kami itu komite pengarah yang memberikan perspektif jangka panjang dan juga koordinasi global gitu ya bagi pelayanan ILSA. Jadi kami sendiri di tim steering committee ada Ibu Evi ya, beliau SC untuk tim Sabda Labs, lalu juga ada Ibu Yulia untuk SC tim Sabda Engagement, dan juga saya untuk SC tim
Sabda Academy Resources. Ya, untuk tim SC sendiri kami itu ada 5 big area gitu ya. Jadi secara garis besar tuh kami juga memikirkan ya tentang tadi ya pengarahan ya untuk bisa memberikan satu perspektif jangka panjang, lalu juga terkait kemitraan, yang berikutnya terkait infrastruktur ya, sarana prasarana, juga terkait SDM, lalu HRD, rekrutmen, training, dan juga pengembangan staf ya di sana. Lalu yang terakhir terkait dengan semua hal yang terkait operasional gitu ya, pelayanan ILSA. Ya, tadi Bu Evi ini ya minta sharing gitu ya tentang highlights tim SC sendiri ya selama semester 1 ini. Ya, kami bersyukur gitu ya. Jadi di Sabda sendiri kami itu selalu ada proyek bersama gitu ya. Yang ini dikerjakan oleh semua tim yang ada di Sabda, dan SC sendiri juga mengkoordinasi untuk hal itu. Ya, bersyukur jadi di semester 1 ini kami juga terus ya mengembangkan untuk AI for God, Center for Excellence gitu ya. Dan ini semua tim juga terlibat di dalamnya, di setiap bagiannya masing-masing ya. Kami sama-sama berjuang di sana untuk AI for God Center for Excellence ini tuh bisa dipakai gitu ya, untuk bisa menjadi pusat gitu ya bagi orang-orang percaya dan juga gereja. Mereka bisa belajar tentang AI untuk pengembangan pelayanan, untuk studi Alkitab, dan juga untuk hal lainnya gitu ya yang menunjang pelayanan masing-masing gitu. Ya, lalu juga kami bersyukur ya Sabda sendiri juga ikut ambil bagian ya di dalam IMDC ya global, untuk kami juga bisa share visi for God sendiri gitu ya ke banyak pelayanan, ke banyak negara gitu ya, supaya mereka juga bisa menerapkan ya for God ini di dalam pelayanan mereka masing-masing. Lalu juga bersyukur ya kerjasama erat dengan tim SE terkait roadshow ya. Jadi kalau untuk tim SC sendiri lebih ke bagian relasinya gitu ya. Jadi di sini ada banyak relasi yang dikembangkan, tidak hanya relasi dengan rekan-rekan yang roadshow ya, baik itu gereja, STT gitu ya, termasuk juga PPA. Tahun ini kami juga melayani di sana. Tapi juga selain itu kami ada pengembangan terkait mitra baru gitu ya. Kami membuka kesempatan gitu ya untuk bermitra dengan yayasan atau organisasi yang sevisi gitu dengan kami. Jadi ya bersyukur untuk beberapa mitra yang boleh kami kontak, yang boleh kami terus kembangkan gitu ya relasinya. Terus juga terkait MOU yang masih diteruskan gitu ya, dan juga ada MOU baru gitu. Jadi bersyukur ya Tuhan berikan pintu yang terbuka gitu untuk Sabda nggak bekerja sendiri, tetapi ada mitra-mitra yang bisa sevisi dengan kami. Lalu juga bersyukur ya dalam semester ini kami bisa bekerja sama dengan Scripture Union Indonesia juga untuk bisa mengadakan acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia yang kala itu mengangkat tema Growing Together in the Digital Era gitu ya. Jadi bersyukur untuk itu. Terus juga kami ada proyek-proyek lain lah yang tetap ya masih kami kerjakan juga dan lanjutkan untuk semester 2 bersama dengan tim-tim yang ada di Sabda gitu ya. Lalu terkait itu juga bersyukur ya kami juga terus punya satu responsibel gitu ya ke semua sahabat Sabda, ke mitra, ke donatur gitu ya, dengan kami terus memberikan sajian berita ILSA ya setiap bulan, terus juga Sabda daily harian, supaya semuanya tetap bisa mengikuti perkembangan pelayanan ILSA. Lalu juga bersyukur untuk infrastruktur yang Tuhan kasih, ya bersyukur kalau tahun lalu teman-teman ingat gitu ya, ada Geria Sabda yang Tuhan percayakan, dan ini kami pakai dengan maksimal, tidak hanya untuk kami secara internal, tapi juga bisa dipakai untuk bekerja sama dengan pelayanan lain gitu ya, untuk bisa mengadakan acara training di tempat ini gitu ya. Lalu juga bersyukur untuk teman-teman staf Sabda yang sampai hari ini masih aktif ya bergabung, dan juga untuk rekan-rekan baru, staf baru gitu yang bergabung. Ya kiranya ini juga boleh menjadi satu semangat, tapi juga kami terus membuka kesempatan untuk rekan-rekan yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang IT untuk bisa bergabung bersama kami. Ya, itu beberapa hal yang jadi highlight ya. Ada banyak kalau mau disebutin, tapi kata Bu Evi tadi kita raker aja 3 hari ya. Ini cuma beberapa menit saja. Jadi itu highlightnya. Tantangannya yang pasti ya sama Kak teman-teman ya. Teknologi berkembang cepat, kita juga harus bisa mengimbangi. Di satu sisi SDM terbatas, kami juga perlu hikmat Tuhan ya untuk bisa mengejar kecepatan teknologi, tapi di satu sisi supaya pelayanan terus relevan dan juga gereja, masyarakat bisa tetap diperlengkapi gitu ya dengan apa yang kami kerjakan. Ya, sekian Bu Evi, terima kasih.
Terima kasih banyak Ibu Santi ya yang sudah membagikan bagaimana dari steering committee yang pasti memang untuk steering committee sendiri kami pengarahannya tidak hanya secara internal ya tetapi juga mencakup pihak-pihak ya luar juga stakeholder dari Yayasan Lembaga Sabda ya relasi. Di samping itu memang steering committee sendiri terdiri dari para pengurus dari Yayasan Lembaga Sabda. Jadi memang banyak hal yang terkait dengan pelayanan Sabda secara luas itu di bawah penanganan dari steering committee. Tapi bersyukur sih ya dengan perkembangan AI yang ada saat ini dari tim steering committee sendiri juga bisa melihat salah satu yang menggembirakan biasanya dalam pelayanan atau dalam raker kemarin kita bisa melihat dari masing-masing tim itu tambahan job description baru untuk AI-nya. Jadi AI-nya tidak hanya menjadi alat ya atau tools saja seperti teknologi lain, tetapi bagaimana kita bisa melihat bahwa AI ini sendiri sudah menjadi bagian atau workflow dari pekerjaan masing-masing tim ya, sehingga ini menjadikan AI itu bukan hanya kita pakai kalau kita butuh, tetapi memang cukup mengubah banyak cara kita bekerja ya, cukup mengubah banyak cara berpikir ya, sehingga mungkin tadi teman-teman bisa merasakan ada beberapa perubahan dari pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda saat ini begitu ya. Ini tadi ada dari Kak Risan, growing together. Mungkin ini maksudnya how AI, itu maksudnya AI how itu juga diikuti oleh dari Kak Riksan Baitano begitu ya. Thank you banyak untuk teman-teman yang sudah membagikan ya. Untuk selanjutnya pasti ada hal-hal atau harapan juga ya yang ini ya yang kita perlu lihat selanjutnya dalam semester kedua gitu. Nah, itu nanti bagian rencana akan kita bahas minggu depan ya dari teman-teman yang lain pastinya ya. Nah, jadi kita spill aja sedikit dulu ya dari masing-masing tim melihat tahun 2026 gitu ya. Apa harapan selanjutnya ya untuk fokusnya ya, dan ada pokok doa apa dari tim terkait dengan laporan dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda tahun semester 1 2026 yang lalu. Saya mulai dari steering committee ya. Kita balik nih sekarang ya. Steering committee, lalu nanti ke labs, lalu ke SAR, lalu ke SE. Silakan Santi. Ya, kalau dari SC ya, yang menjadi harapannya tuh ya pastinya ini ya, kami tidak hanya ingin memakai AI itu sebagai alat, tetapi benar-benar menjadi satu rekan kerja kami gitu ya. Jadi memang sih semester 1 kemarin memang sudah ada gitu ya beberapa bagian gitu, tapi ya harapannya ke depannya kami bisa lebih lagi bijaksana gitu ya, untuk bisa memakai AI ini sebagai partner kita gitu di dalam bekerja. Lalu juga berharap untuk ada kepekaan yang lebih lagi gitu ya, tidak hanya dalam melihat atau menangkap kesempatan, tetapi juga kami benar-benar bisa menangkap kebutuhan ya, kebutuhan sekarang, kebutuhan generasi masa kini gitu ya, untuk mereka benar-benar bisa diperlengkapi dan bisa benar-benar mereka bisa dekat dengan Tuhan gitu ya. Dan juga ini menjadi pokok doa juga ya untuk kami sendiri dari Sabda, ada kesatuan hati, terus juga kami bisa memfollow up gitu ya hasil dari raker kemarin, karena setiap tim itu rencananya cukup banyak. Jadi ya kiranya Tuhan kasih hikmat bijaksana gitu ya kepada kami untuk kami bisa mengerjakan itu dengan sebaik mungkin gitu ya, dengan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk tugas tapi juga secara internal gitu ya. Itu ada hal-hal yang lebih lagi dikembangkan gitu ya dari sisi pribadi, dari sisi organisasi, dari sisi institusi gitu ya. Jadi doakan supaya ini semua bisa kami kerjakan dengan baik. Lalu juga yang terakhir, kami tetap rindu ya, dan ini menjadi doa kita bersama, semakin banyak gereja gitu ya, dan orang percaya mereka boleh semakin menangkap isi hati Tuhan, semakin Ya, putus sepertinya ya dari tempat Santi ya. Buffering ya. Buffering. Oke, kalau gitu sudah. Tadi agak buffering Santi. Iya. Sudah bisa dengar suara saya lagi? sudah Bu Evi. Oke. Boleh Iya. dilanjutkan yang bagian tadi paling terakhir Santi? Tadi Bu Evi sampai mana mendengarnya ya? Ya, yang doakan. Oke. Ya, juga menjadi doa kita semua gitu ya, bahwa agar gereja, setiap gereja, terus juga orang percaya gitu, mereka boleh semakin
menangkap isi hati Tuhan dan juga mau memakai teknologi yang terbaik, yang tercanggih gitu ya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya, dan juga untuk pertumbuhan rohani. Ya, ini menjadi harapan sabda, doa sabda, tetapi juga bisa menjadi doa kita semua gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Santi. Silahkan saya geser ke Pak Haji. Oke, karena kemarin kita waktu raker juga kita membahas tentang leadership. Jadi harapannya sih ya kita di internal Sabda juga bisa menjadi pemimpin gitu. Bukan hanya terkait dengan jabatan atau posisi, tapi dimanapun kita ditempatkan, posisi apapun kita bisa memimpin. Memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, memimpin manapun. Dan lebih lagi kemarin juga ada prinsip bagaimana kita juga memimpin terkait dengan AI ya. Kita bisa memimpin AI, kita bisa mengkoordinasi AI sehingga AI bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan produk-produk yang akan kita kembangkan. Itu sih yang pertama terkait dengan kepemimpinan. Yang kedua harapannya terkait dengan ini sih secara backend atau secara data kita harapannya itu bisa memiliki struktur yang baik gitu sehingga itu nanti bisa dikembangkan untuk proyek-proyek yang akan datang. Jadi harapannya bukan hanya untuk insidental atau hanya untuk saat ini saja, tapi apa yang kita kembangkan itu untuk masa yang akan datang paling tidak bisa bertahan 5-10 tahun gitu, sehingga apa yang kita kembangkan. Lalu yang ketiga terkait dengan pengguna sih, intinya sih bagaimana apa yang kita kerjakan itu beneran bisa dipakai oleh pengguna gitu, tepat sasaran. Contohnya kita membuat Alkitab GPT ya orang lain bisa memakai. Untuk itu harapannya sih ada ekosistem yang mendukung gitu, bukan hanya sekedar produk, tetapi juga ada ekosistem yang mendukung terkait dengan training, terkait dengan akademi, terkait dengan pengajaran-pengajaran sehingga orang lain tuh bisa memakai produk dengan tepat gitu. Produk-produk untuk studi Alkitab dengan tepat. Itu sih. Doanya sih ya harapannya doanya mirip dengan Sari juga kesatuan hati. Kita punya hati untuk melayani karena kita bukan melayani sesama, melayani manusia tapi melayani Tuhan. Karena dengan punya sikap seperti itu sehingga apa yang kita lakukan itu sudah benar gitu. Sudah sesuai. Jadi harapannya Tuhan memberikan hati kita, hati kami semuanya untuk melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Terus sih, Mbak. Terima kasih banyak Hadi, puji Tuhan. Iya. Sekarang saya ke Mei. Silahkan Mbak Mei. Oh, seharusnya ke Pio dulu ya. Ya dulu. Saya mau simpan Pio untuk di bagian akhir aja deh. Sekarang saya ke Mei dulu aja. Oke. Silakan Mei. Iya. Untuk tantangan, maksudnya untuk harapan ke depan dari tim Sabda Engagement sendiri untuk semester 2026 ini ya, semakin banyak orang itu bisa memakai bahan-bahan Sabda, ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada dan juga bisa bermultiplikasi ya, jadi bisa mengajak banyak rekan-rekannya juga lagi untuk bisa bergabung dalam kegiatan Sabda, bisa belajar bersama dan juga mendapatkan berkat dari setiap acara-acara yang Sabda adakan. Terus juga untuk forum diskusi teologi juga bisa semakin menjangkau banyak STT juga. Jadi kan kemarin berangkat dari STT Bandung ya, jadi ini bisa menjangkau lebih banyak STT untuk bisa berdiskusi bersama secara online. Terus juga semakin bisa menjangkau sahabat Sabda yang masih youth lewat program-program yang ada, lewat YLC, lewat Sabda Youth dan juga program-program yang lain gitu. Dan dan juga bisa muncul trainer-trainer gitu jadi nggak hanya kami sahabat Sabda bisa belajar lewat kegiatan Sabda, tapi juga bisa membagikannya dengan aktif kepada gereja, komunitas di luar sana, dan kami juga dan juga bisa menolong, memperlengkapi dan mendukung gitu. Dan juga tadi sama kayak teman-teman juga harapannya juga dari tim SE sendiri juga semakin bersatu hati, juga semakin bisa melihat visi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, dan juga senantiasa terus mau belajar dari bahan-bahan teologi dan juga teknologi yang baru, teknologi AI yang ada, semakin menjadikannya sebagai rekan kerja, dan ya seperti YL SE, jadi SE semakin engage.
Ya itu. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih banyak, Mei. Ya, sekarang Pio mau yel-yel dulu, Pio. Silakan dari tim Sabda Academy Resources. Ya, harapan untuk tim Sabda Academy Resources untuk semester atau masa ke depan lebih ke proses bahan-bahan biblika, kemudian pembelajaran dan bahan-bahan pelengkap. Ini penting karena ya kita melihat ada banyak bahan biblika yang bagus yang bisa digunakan baik itu teks ataupun multimedia. Kemudian juga ada banyak hal yang perlu dilengkapi dengan program studi belajarnya. Karena kadang kalau cuma buat produk kayak seperti yang tadi disaringkan Mas Hadi buat Alkitab GPT atau buat bahan multimedia, tapi kalau nggak dilengkapi dengan study guide-nya atau program pembelajarannya, nah kadang bahan itu jadi percuma gitu. Bingung untuk dipakainya seperti apa. Kemudian juga konten-konten derivatif. Karena ini juga mengingat kelengkapan-kelengkapan bahan tadi yang juga disinggung oleh teman-teman dari tim Sabda Labs. Karena setiap bahan itu ada banyak peristilannya itu, bukan hanya dalam satu acara, adanya PPT-nya saja, tapi juga ada PowerPoint, ada yang lainnya. Doakan supaya harapannya supaya semuanya bisa dikerjakan dengan efektif. Khususnya terkait pemanfaatan AI itu, supaya semuanya juga jalan lancar dan hasilnya lebih baik. Kemudian untuk pokok doanya ya jelas sumber daya manusia dan sumber pemanfaatan teknologi AI, karena akan lebih banyak orang, ya akan lebih banyak hal juga yang dikerjakan. Tapi bukan perkara orang yang datang ya, orang yang juga ikut komitmen. Kalau yang datang di Sabda semester 1 lalu itu banyak sekali yang datang. Tapi yang berkomitmen itu sedikit gitu. Dan yang datang juga berkomitmen mendukung pelayanan Sabda di tempat ini. Juga pemanfaatan teknologi AI khususnya untuk proses-proses bahan ataupun proses-proses yang lainnya. Ya. Kemudian yang lainnya ya doakan supaya sama komitmen, kesatuan hati, kesehatan, dan yang lainnya supaya semuanya aman dengan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak, Pio. Bersyukur ya untuk penyertaan Tuhan juga untuk teman-teman dari tim Sabda Academy Resources selama semester 1 dan juga seluruh tim dari Yayasan Lembaga Sabda ya, karena kita bisa melihat Tuhan menolong dengan sangat luar biasa di tengah tadi segala macam keterbatasan ya, terutama dari keterbatasan SDM, tetapi Tuhan menambahkan lagi satu SDM yang luar biasa, itu tadi ada sumber daya mesin ya, tetapi tetap saja kita tetap membutuhkan SDM untuk sumber daya manusia yang baru ya, untuk kita bisa terus bersama-sama mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah, kalau dari dulu tuh sejak saya masuk ke Sabda tuh selalu dikatakan proyeknya selalu mengantri karena memang menunggu ya mereka yang bisa datang dan untuk bisa mengerjakannya bersama-sama dengan kami di tempat ini ya. Apakah Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian atau sahabat Sabda ini ingin membagikan informasi tentang ini ya, nanti bisa cek di lowongan.sabda.org, tersedia begitu banyak informasi ya tentang bagaimana bisa bergabung dan join dalam pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Baik, di sini ada beberapa tanggapan yang akan saya bacakan. Nah, ini dari Pak Nikos. Wah, mulia sekali doanya ini ya. Semoga teman-teman di office selalu sehat dalam pelayanan, terutama sehat mata nih katanya ya, karena 3 dari 5 orang yang live ini sudah berkacamata semua. Sebenarnya 4 dari 5 ini ya, karena yang satu tidak mau dipakai kacamatanya. Ya, yang di balik layar saya ada 2 orang dan dua-duanya juga berkacamata. Bagaimana ini? Tapi tidak apa-apa ya, yang penting kita semakin sehat juga dan semakin semangat juga. Begitu. Lalu ada dari Kak Jenny lagi ya, kita semua banyak dukung doa untuk Yayasan Lembaga Sabda, semoga lancar semuanya. Amin. Terima kasih banyak Kak Jenny atas setiap dukungan dan juga doa dari Kak Jenny dan teman-teman semua. Ini tadi sebenarnya saya kelewat ini dari teman saya Ray, tapi nggak tahu dia masih di sini nggak ya. Ternyata Ray hadir karena rindu Sabda, jadi mau dengar bagaimana pelayanan di sana sekarang. Ya, silahkan didengarkan Ray ya, dan bisa terus memberikan masukan-masukannya untuk pelayanan Sabda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membagikan tentang laporan pelayanan Yayasan Lembaga Sabda selama semester 1, dan sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah mendukung kami ya, mitra ya, donatur, dan juga sahabat-sahabat Sabda yang sudah mendukung kami. Sungguh berterima kasih di tengah segala keterbatasan, tetapi kami bisa melihat berkat Tuhan yang melimpah ya, dari hasil-hasil yang
sudah bisa diberikan dan kiranya menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelayanan Sabda, silakan kontak kami di WA ya di 088122979100 atau bisa masuk ke dalam situs ylsa.org atau masuk ke dalam situs sabda.org ya. Lalu kita akan mengikuti lagi, ini hari ini rencana highlight semester 1, kita akan lihat rencana ya, highlight atau overview rencana pelayanan Sabda dalam semester 2 dari masing-masing tim juga ya. Dan kami juga mengundang sahabat Sabda untuk hadir dalam acara Alkitab Alkitab PA online bareng di Instagram ayo.pa malam ini. Judulnya tentang Yusuf ya. Dia adalah seorang tokoh Alkitab yang berintegritas dari Kejadian 39 ayat 6 sampai 12 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya di Instagram Ayo PA malam ini banget. Lalu ada juga Sabda Youth ya, bagi rekan-rekan muda silakan hadir dalam Breaking the Stereotypes ya tanggal 7 Juli pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources. Baik, kami pamit undur diri Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya persilahkan rekan saya Santi untuk menutup di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh sharing tentang pertolongan Tuhan kepada pelayanan Ilsa Tuhan sepanjang semester 1 tahun ini. Bersyukur untuk setiap hal yang boleh dicapai, bersyukur untuk setiap hal yang saat ini juga masih menjadi progres, dan banyak sekali Tuhan ungkapan syukur kami. Kiranya apa yang boleh kami kerjakan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang percaya di Indonesia, untuk mereka juga boleh mengembangkan diri, terus bertumbuh secara rohani. Juga Tuhan kiranya boleh memberkati gereja-gereja Tuhan juga di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami sungguh mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan baik, dan juga tolong kami Tuhan supaya acara Kenal Ilsa Tuhan pada siang hari ini nantinya juga boleh menginspirasi, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang nantinya akan menonton siaran tundanya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua sahabat Sabda yang siang ini bergabung bersama kami, kiranya mereka juga diberkati baik untuk kehidupan maupun pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Santi. Terima kasih banyak teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Kami pamit undur diri. Salam AI for God.